Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 5 Maret 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik ke-16 ayat 22 yang berkata demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Akibat Mengusik Hamba yang Diurapi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menegaskan dalam pembacaan kita tadi bahwa kita tidak boleh mengusik orang-orang yang Tuhan urapi, dan itu Tuhan yang ngomong, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Itu perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan dari manusia, tapi Tuhan sendiri berkata, jangan mengusik orang-orang yang Dia urapi. Dan kita mau lihat akibat orang mengusik orang yang diurapi Tuhan, akibat yang terjadi jika mengusik orang yang diurapi Tuhan. Yang pertama, kita mau lihat di dalam Bilangan 12, itu dari ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Di sana menceritakan di ayat pertama, Miriam itu mengusik Musa dengan mengata-ngatain Musa. Lalu di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Miriam dan Harun untuk keluar dari kemah pertemuan, dan Tuhan mulai berfirman kepada mereka. Tuhan berbicara tentang Musa adalah hambanya, dan yang ayat yang ke-10 Alkitab berkata Tuhan itu murka. Jadi dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, ketika Tuhan selesai berbicara kepada Harun, Musa, dan Miriam, suruh mereka keluar dari kemah pertemuan, Alkitab mencatat di sana Tuhan murka kepada orang yang mengusik hamba yang Dia urapi. Tuhan murka kepada Miriam, dan bukti Dia murka itu ada di ayat yang ke-10. Buktinya apa? Akibatnya apa? Waktu Tuhan menghilang dari mereka dengan cara tiang awan itu mulai hilang pada saat Tuhan selesai berbicara. Perhatikan, pada saat itulah kusta kemudian menghindapi Miriam. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa mungkin Miriam berpikir Musa adalah saudaranya laki-laki. Tapi bagi Tuhan, Musa adalah hamba yang Dia urapi. Oleh sebab itu, apapun yang dikatakan Miriam sebagai bentuk mengusik hamba yang diurapi Tuhan, sesungguhnya Miriam tidak lagi berhadapan dengan Musa, tapi Miriam langsung berhadapan dengan Allah. Dan hukuman yang Allah berikan bagi Miriam itu adalah otoritas Allah. Karena Allah sudah berjanji dalam firman yang tadi kita baca dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, Dia mau supaya jangan ada orang yang mengusik orang yang diurapinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa kemudian disuruh Harun untuk berdoa supaya Tuhan jangan mendatangkan sakit kusta itu kepada Miriam. Tapi Alkitab menjelaskan, kalau saudara baca di sana sampai selesai, Tuhan tidak mau sekalipun Musa berdoa. Perhatikan, Musa adalah hamba yang Tuhan urapi. Waktu Tuhan murka kepada orang yang mengusik hamba Tuhan, tidak ada satu hamba Tuhan pun yang bisa meng-cancel murka Tuhan. Murka itu tetap terjadi bagi Miriam. Bahkan Tuhan membuat dia 7 hari mengalami kusta. Dia harus diasingkan, dia dikeluarkan dari umat Israel yang ada di situ. Dia harus pergi menyingkir. Itu hukuman yang Tuhan berikan kepada Miriam. Pertanyaannya buat saudara dan saya pagi ini, apakah Tuhan tidak mengampuni Miriam? Apakah Tuhan tidak mengasihi Miriam? Mengasihi, mengampuni. Tapi setiap bagian yang Miriam lakukan kepada hamba yang Tuhan urapi, tetap ada hukumannya. Tetap ada bagian yang harus dia tuai dari apa yang dia lakukan. Dan ini juga harus menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya hari ini, bahwa Dia memperingatkan kita untuk jangan mengusik orang-orang yang Dia urapi. Yang kedua kita mau lihat dalam
2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24. Seorang yang diurapi Tuhan yang diusik oleh 42 anak. Masa sih Bu? Iya. Itu kisah Elisa. Kisah Elisa yang dicemooh oleh 42 anak-anak. Perhatikan. Anak-anak aja nggak terlalu mengerti, tapi mereka ada hukumannya loh saudara. Ketika mereka mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Mereka hanya mengatakan hamba Tuhan yang diurapi ini botak-botak. Lalu Alkitab menceritakan Elisa kemudian mengutuki mereka. Apakah Tuhan tidak menjawab apa yang Elisa katakan? Tuhan jawab. Buktinya ada di sana. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Apa yang Elisa katakan terhadap 42 anak itu, Tuhan lakukan. Mengapa? Karena apabila anak-anak ini mengusik hamba yang diurapi Tuhan, sama dengan mereka mengusik Tuhan. Tuhan buat apa? Untuk menghukum 42 anak yang mengusik Elisa? Alkitab berkata, bahwa muncul 2 ekor beruang mencabik-cabik 42 anak itu sampai mereka mati. Perhatikan saudara, Tuhan tidak main-main dengan pernyataan firman di dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, sehingga dia memperingatkan jangan mengusik hamba-hambanya yang dia urapi. Terbukti 42 anak itu mati dicabik oleh 2 ekor beruang hutan ketika mereka mengatai Elisa botak-botak. Padahal kata-katanya biasa dong. Bagaimana jika anak-anak ini berkata kepada Elisa anjing, 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 anjing? Bagaimana jika anak-anak ini berkata menghina Elisa dengan kata-kata yang lebih sadis lagi? Pasti yang terjadi bagi mereka akan lebih sadis. Ingat, Tuhan akan murka dan pasti menghukum orang-orang yang mengusik hamba-hambanya yang dia urapi. Yang ketiga, poin yang terakhir. Kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai ayat 16. Itu saudara kalau lihat baca baik-baik di ayat yang kedua, itu adalah Isabel yang mencoba mengusik Elia. Dia mengusiknya apa? Dia main ngancam. Kata-kata dia bahwa dia akan bisa membunuh Elia. Dia menakut-nakuti Elia. Dia merencanakan hal yang jahat kepada hamba yang diurapi Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia kemudian dihukum oleh Tuhan. Dia dihukum, dia akhirnya dibunuh oleh seorang raja yang disuruh Tuhan diurapi oleh Elia. Yehu. Raja Yehu itu Tuhan suruh Elia pergi mengurapi loh saudara. Tuhan sudah persiapkan kematian Isabel akibat dia mengusik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Elia menubuatkan di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 36 sampai 37 bahwa Isabel akan mati dan dagingnya akan dimakan anjing dan dia akan terlempar di lapangan luar. Dan apa yang dinubuatkan Elia tentang kematian Isabel itu benar-benar Allah melakukannya. Waktu Yehu membunuh Isabel, kemudian mayatnya dihamburkan. Perhatikan, orang-orang disuruh Yehu untuk menguburkan Isabel. Yang mereka temukan hanya kepala Isabel, kedua kaki Isabel, dan kedua telapak tangan Isabel. Dagingnya tidak ditemukan. Lalu mereka datang kasih tahu buat Raja Yehu. Kami tidak menemukan yang lain selain ini, kata Yehu kepada orang-orang yang mau menguburkan Isabel. Memang seperti itulah terjadi sesuai yang sudah dinubuatkan oleh Elia tentang Isabel. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini. Apakah terlihat Tuhan sadis ketika Isabel mati dengan cara itu? Mungkin. Tapi itu artinya kematian Isabel seimbang dengan kejahatannya. Tuhan berjanji bahwa
apa yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, itu Tuhan akan balikin kepada dia lagi, apalagi dia mengusik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajar saudara dan saya hari ini bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mungkin berkata kita bisa mengusik hamba yang diurapi Tuhan karena kita tidak mengusik Tuhan. Tapi firman hari ini mau menegaskan buat saudara dan saya bahwa jika kita mengusik orang yang diurapi Tuhan, itu sama dengan kita mengusik Tuhan. Jika kita mengusik Tuhan, maka Tuhan akan murka terhadap kita. Tuhan akan menghukum kita. Bahkan hukumannya bisa seperti yang tadi dialami oleh Miriam, bisa seperti yang dialami oleh 42 anak yang mengusik Elisa, bisa juga seperti Isabel yang mengusik Elia. Mari jadi orang-orang yang tetap menghormati Tuhan, tetap menghormati hamba yang Tuhan urapi, supaya kita tetap ada di dalam coveringnya Tuhan. Kita tidak ada di dalam murka Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap menghormati orang yang diurapi Tuhan. Amin.